Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Putu Resa Putri Cahyani dengan NIM 220 22477, yang kedua Desa Prutia dengan NIM 220 22479, yang ketiga Dewa Ayu Sintia Dewi dengan NIM 220 22480, yang keempat Niputu Tata Intan Cahyani dengan NIM 220 22483, yang kelima Farlin Kamarindea dengan NIM 220 22484, dan yang keenam, Kadek Suparsadana dengan NIM 220 22487. Ini kami akan mempresentasikan materi akuntansi pajak mengenai penghasilan yang pajaknya dipotong pihak lain. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa serta dipungut berdasarkan undang-undang untuk pengeluaran pemerintah atau public investment dan tujuan reguler lainnya. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang rinciannya diatur melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu laba usaha sebagai komponen penghasilan. Laba usaha merupakan keuntungan yang didapat oleh suatu badan usaha sesuai hasil pengurangan harga pokok dan berbagai pajak atau badan. Tinggi atau rendahnya laba usaha dipengaruhi oleh tinggi rendahnya penjualan dan beban. Terdapat 2 faktor penentu laba, yaitu pendapatan dan beban, menurut Ghazali dan Chahariri tahun 2014, halaman 375. Apabila pendapatannya lebih besar daripada beban, maka akan diperoleh laba. Sehingga jika pendapatan setiap tahunnya semakin meningkat, sementara beban operasionalnya turun, maka secara otomatis akan diiringi oleh kenaikan laba. Pajak berperan dalam penentuan tinggi atau rendahnya laba suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah tahun 2019 mengungkapkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi laba bersih, di antaranya adalah metode akuntansi yang digunakan, faktor estimasi laporan keuangan, dan kinerja keuangan perusahaan secara umum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada keuntungan dari investasi sebagai komponen penghasil bruto. Investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang atau long term. Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Manfaat investasi sebagai komponen penghasilan bruto yaitu yang pertama ada kebebasan finansial, di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income, dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Bagi mereka yang bekerja, passive income adalah pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempat bekerja. Yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Dengan investasi, maka aset juga berkembang menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi. Yang ketiga ada meningkatkan kekayaan. Bagi seorang yang bekerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan. Otomatis, hal ini bisa menambah aset atau kekayaan mereka. Dan yang terakhir ada kebutuhan darurat. Ini karena di masa mendatang terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi. Beberapa kondisi darurat, contohnya yaitu investasi seperti biaya renovasi atau membeli rumah, biaya pendidikan,
biaya naik haji hingga biaya rumah sakit apabila sakit di kemudian hari. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta sebagai komponen penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. I. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. J. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. K. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. L. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. M. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Selisih kurs menurut akuntansi adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Dalam pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs, ketentuan pajak mengacu pada ketentuan akuntansi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf I dan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 STD-TD, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa disebut UU PPH, di mana dalamnya berbunyi, keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH. Berbunyi, kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf E UU PPH yang berbunyi, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu perlu diketahui juga, tidak semua keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing dapat diakui sebagai penghasilan. Pada pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, STDD Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 atau PP 94/2010 disebutkan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang A. dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau B. tidak termasuk objek pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerugian atau keuntungan selisih kurs yang telah terrealisasi dapat diakui sebagai penghasilan dan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun kerugian atau keuntungan selisih kurs yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut pajak. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang dapat diakui secara perpajakan adalah yang terrealisasi, bukan unrealized gain atau loss. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan para masai. Om Santi Santi Santi.